Aturannya sederhana. Genap. Tunanganmu bebas. Ganjil, gebetan sekolahmu bebas. Bapak Perry, siapa yang kamu pilih? Keputusan di tanganmu. Empat. Lepaskan dia. Dimas, tolong. Tunggu. Tanganku terpeleset. Aku belum siap. Itu tidak dihitung. Coba lagi. Aku mau coba lagi. Baik. Berlutut. Sujud 3 kali. Dan kau boleh coba lagi. Baik. Dimas Perry. Dimas Perry. 1. Perasaan selama 15 tahun, aku tak pernah menyangka orang seangkuh dia akan berlutut demi wanita lain. 3. Karena Bapak Perry sangat tulus, ku berikan 1 kesempatan lagi. Dimas. Angka 1. Angkanya 1. Kau sudah janji. Ganjil, lepaskan Putri. Lepaskan dia! Dimas. Maaf, Elena. Tapi impian Putri adalah jadi perancang perhiasan. Kalau tangannya hancur, dia tak akan kuat. Jadi aku harus terima semua ini. Tanganmu sangat indah. Di hari pernikahan kita, aku ingin kau memainkan lagu itu. Pernikahan dalam mimpi. Baik. Dimas. Yang penting bagiku, Elena, tanpa Putri, takkan ada aku hari ini. Kau selalu kuat. Kau tak pernah menangis saat terluka. Aku tahu kau bisa. Aku hamil. Elena, aku lihat kau minum pil pagi ini. Kau tak bisa asal minum obat saat hamil. Elena Pramdita, bagaimana kau bisa bohong soal anak? Sejak kapan kau jadi sekejam ini? Aku tidak. Cukup! Dimas Perry. Jadi dia lebih penting dariku. Itu asam folat. Menikahlah denganku. Helena, kamu sudah sadar? Mana? Dimas? Papa, dia bersama Wakil Presiden Hartono. Wakil Presiden Hartono? Papa Perry bilang kamu terluka, tak bisa bekerja lagi. Jadi posisi Wakil Presiden sekarang diberikan ke Putri Hartono. Apa? Helena, dia tak pantas dapat cinta kamu. Kamu rela melepas posisi pewaris keluarga terkaya dan membangun perusahaan hingga seperti sekarang. Bagaimana dia bisa berbuat begini padamu? Helena, mereka ini orang tua kandungmu. Keluarga terkaya di Jakarta. Bertahun-tahun lalu, kamu terpisah dari ibumu. Selama ini, mereka terus mencari kamu. Putriku, aku ibumu. Ibu. Elena, aku ayahmu. Ayah.
Elena, pulanglah bersamaku. Kamu akan jadi wanita terhormat di Jakarta. Pewaris keluarga terkaya. Dimas masih membutuhkanku. Aku tak bisa meninggalkannya sekarang. Ayah, Ibu, bisa beri aku waktu beberapa tahun lagi? Aku ingin menambah pengalaman. Telepon ayahku. Ayah, Ibu, 2 minggu lagi datang menjemputku pulang. Pulang kemana? Pulang kemana? Papa Perry, Elena baru bilang dalam 2 minggu. Saat dia hampir sembuh, dia mau aku antar pulang. Papa Perry, Elena, kalau tak ada yang lain, saya kembali ke kantor. Elena, lihat. Aku ke kawasan kampus buat beliin kamu ini. Dulu kamu antre. Cuma buat beli yang murah begini. Sandwich Anda. Kamu kurus sekali, masih makan ini buat diet? Tidak, pacarku baru masuk kuliah. Aku menabung buat uang kuliahnya. Dia tak punya keluarga. Jangan terlalu buta cinta, Neng. Kami sama-sama yatim piatu. Dia satu-satunya keluargaku. Makasih. Kamu pikir aku suka sandwich sayur sebanyak ini? Lena, belum selesai. Keluarga Putri miskin. Kedua orang tuanya sakit. Kalau dia kenapa-napa, gimana aku jelasin ke mereka? Jadi aku pantas menderita. Pantas diusir. Kamu tahu, perusahaan butuh wakil presiden. Karena kamu terluka, aku tak punya pilihan selain biarkan Putri ambil posisimu. Jadi kamu janji, setelah aku sembuh, posisiku akan kembali. Kalau Putri tak dapatkan proyek Pramudita Group, perusahaan tak akan sehebat sekarang. Dia pantas dapat posisi itu. Apa? Kamu bilang proyek Pramudita didapatkan olehnya? Tapi jelas-jelas itu aku. Cukup. Elena, kamu jelas punya tabungan yang banyak. Kenapa berebut dengan dia demi gaji ini? Piala. Dimas Perry. Aku serahkan posisi wakil presiden padanya. Sebenarnya, aku datang hari ini untuk alasan lain. Katakan. Media dapat foto aku dan Putri. Gosipnya, penuduhnya menjadi orang ketiga. Bantu dia klarifikasi. Bagaimana aku harus klarifikasi? Aku sudah umumkan ke publik kalau kamu bukan tunanganku lagi. Tapi kita sudah merencanakan pernikahan. Kita hampir mengirim undangan. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Pernikahan tetap berlanjut, hanya dengan pengantin yang berbeda. Aku akan menikahi Putri dulu. Setelah hebohannya mereda, aku akan menceraikannya, lalu menikahimu. Kamu tahu, keberhasilan perusahaan semua berkat Putri dan dukungan sepupunya. Bisa tenang. Aku tahu ini tak adil buatmu. Tapi Putri juga kesulitan. Tentu. Bagimu, dia korban. Terus aku? Aku sudah bilang, jangan khawatir. Saat waktunya tiba, aku akan menceraikannya dan menikahimu. Aku tahu, kamu sangat mencintaiku dan kamu sangat pengertian. Kamu akan lakukan ini untukku. Benar, Elena? Dimas Perry. Loh. Elena. Kamu terluka. Kamu harus istirahat. Aku temani kamu. Hei, Putri. Dimas, tolong aku. Aku dikelilingi paparazzi. Apa? Di mana? Aku ke sana. Oke. Elena, istirahatlah. Aku harus pergi. Kenapa? Aku sudah putus asa padanya. Tapi masih sakit. Tanganmu tak boleh terluka lagi.
Seberapa pulihnya, tergantung rehabilitasi. Oke, makasih. Sama-sama, istirahatlah. Helena! Pergi sana, mensingkirkan. Helena, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika Dimas tak memilihku, kau takkan terluka begini. Tanpa aku, tanpa saja. Kalian sedang apa? Kamu ngapain? Kamu gak apa-apa? Kok kamu dorong dia? Dia udah merasa bersalah. Aku lihat dia minta maaf ke kamu. Kenapa gak lupakan saja? Dimas Perry, tanganku jadi begini. Siapa yang mulai? Kamu buta? Atau gila? Aku lihat kamu dorong dia. Ngapain masih ngelak? Dorong balik dia. Seperti dia dorong kamu. Terlalu. Aku gak berani. Kamu bakal jadi Nyonya Perry. Kamu gak boleh lemah. Lanjut. Dimas, aku gak dorong keras. Aku gak tahu kenapa dia malah jatuh. Aku tahu, bukan salahmu. Helena Pramudita, demi menjebak Putri, kamu bahkan tega melukai diri. Sejak kapan kamu sekejam ini? Cukup, pulang kalau aktingmu selesai. Ayo. Dimas. Dimas. Kenapa kamu nangis? Elena, tolong berhenti menyukai Bapak Perry. Dia benar-benar brengsek. Dia ngapain sekarang? Kamu terluka parah, demam 40 derajat, dan hampir kehilangan bayi. Aku telepon Bapak Perry, dan dia bilang berhenti main-main begini, atau dia akan makin benci kamu. Dan di konferensi pers, dia malah menyiratkan kamu sudah kehilangan kesucian. Sekarang semua orang pikir kamu sudah tak suci lagi. Pantas Bapak Perry memecatmu dan memilih Putri Hartono. Dan juga... Berhenti, jangan lanjut. Elena, hubungi platform Streamlive. Suruh mereka alihkan semua trafik ke aku. Dimas Perry, apa kamu pikir aku mudah ditindas? Oke, aku lakuin sekarang. Live streaming? Alihkan trafik? Cewek sial itu mau ngapain? Bersihkan namanya? Atau balas dendam? Dimas, kawan. Aku baru dengar di luar. Elena mau live streaming. Dia bilang dia mau ungkap rahasia dan kebenaran penculikan itu. Aku nggak dengar semuanya. Dimas, apa dia mau hancurkan perusahaanmu? Hancurkan semua yang kamu bangun? Live streaming? Beraninya dia. Aku segera ke sana. Elena Pramudita, kali ini habislah kau. Elena Pramudita, ku dengar kau mau live streaming, mau bersihkan namamu. Sepertinya peringatanku tak berarti bagimu. Dimas Perry, kau sadar apa yang kau bilang? Kau boleh bantu Putri. Tapi kenapa kau hancurkan reputasiku? Sepertinya kau masih keras kepala. Baik, kalau begitu, akan kutunjukkan akibat keras kepalamu. Jangan! Dimas Perry, tolong, lepaskan dia. Tolong, aku mohon. Serang saja aku, jangan. Dimas Perry, tolong, lepaskan dia. Aku mohon. Hentikan. Pertama,
Kau harus mengkonfirmasi semua rumor itu. Jangan coba klarifikasi. Kedua, istirahat dan pulihlah diam-diam. Jangan buat masalah lagi. Dan ketiga, 2 hari lagi, di gala tahunan perusahaan, kau akan berdiri di depan semua orang dan memberkati pernikahanku dengan Putri. Dari umur 12 sampai 27, selama 15 tahun penuh, Dimas dulu simpan permen sampai meleleh. Tak mau makannya karena dia tahu aku suka. Dia bahkan bodoh tunggu aku di hujan deras selama 3 jam sampai basah kuyup. Saat aku kerja lembur, dia buat susu hangat untukku. Aku tak tahu kapan dia berubah jadi orang yang tak ku kenal sama sekali. Jangan sok korban. Kelembutan Putri itu bawaan. Jangan tiru dia dalam segalanya. Hai Putri. Dimas, aku mau kamar pengantinnya diwarnai pink. Warna dingin saat ini terlihat buruk. Tentu, ubah sesukamu. Bagus, aku paling cinta kamu, Dimas. Elena, aku tahu kau terluka, tapi Putri menyelamatkanku. Dulu, kalau dia tak menarikku dari api itu, aku takkan ada di sini. Permisi, tolong bawa dia ke rumah sakit. Makasih. Kau gila! Jangan masuk! Bahaya! Tapi itu proyek kelulusan Dimas. Aku harus masuk. Lagi pula, dia banyak berkorban untuk perusahaan. Perusahaan butuh dia. Aku juga butuh dia. Jadi dia selalu mengira Putri yang menyelamatkannya. Jadi begitu. Helena, ada apa? Helena, ada apa? Kamu pucat sekali. Kamu kedinginan. Ada apa? Dimas Perry, kalau ku bilang aku yang menyelamatkanmu dan berkorban untuk perusahaan, apa kamu masih akan memperlakukanku begini? Helena Pramudita, kamu tak pernah sekeras kepala ini. Kamu tak percaya padaku. Aku paham. Pergilah temui Putri Hartono. Aku tak butuh kamu. Terserah. Oh, dan awalnya aku putuskan biar kamu dan Putri bertukar kembali dalam 2 bulan. Tapi sekarang sepertinya kamu butuh waktu lebih untuk merenung. Kita bicara tahun depan. Dimas Perry. Suatu hari, kamu akan menyesal. Mulai sekarang, kamu bagai adikku. Tak perlu ke kantor. Pulang dan istirahat. Elena, Bagaimana denganmu? Dia mungkin sudah lupa. Bisnis penuh trik kotor. Aku selalu bawa perekam suara. Cuma tak terpikir akan menggunakannya padanya. keberhasilan perusahaan bergantung pada sumber daya keluargamu. Jika rekaman ini bocor, perusahaan dan Bapak Perry akan sangat terpukul. Apa kamu benar-benar tega melakukannya? Karena Dimas mengira semua jasa itu milik Putri. Biar dia lihat jelas bagaimana perusahaan beroperasi tanpa uang dan koneksiku. Ayah, 2 minggu lagi, akhiri semua kerjasama dengan Perry Corporation. Selamat, Ibu Hartono. Selamat. Tanpa Ibu Hartono yang dapatkan proyek dengan Pramudita Group, gala tahunan ini takkan pernah begitu mewah. Aku cuma lakukan tugasku. Aku akan bekerja lebih keras untuk bantu perusahaan berkembang.
Ibu Pramudita. Hello. Semuanya. Saya senang berbagi berita baik di gala ini. Putri dan saya akan menikah bulan ini. Apa? Aku tahu, beberapa orang salah paham soal masa laluku dengan mantan wakil presiden Elena. Biar ku jelaskan. Kami hanya saudara. Aku harap semua berhenti menyebarkan rumor yang bisa memengaruhi hubunganku dengan Putri. Elena, tak mau beri kami restu. Kalau begitu, semoga kalian bahagia seumur hidup. Dan segera dapat anak. Bapak Peri bersama Putri Hartono. Sekarang, bagaimana dengan Elena Pramudita? Mereka bersama sangat lama. Kau lupa, dia baru diculik. Dan diperkosa penculiknya. Dia sudah kotor. Tentu Bapak Peri mencampakkannya. Wajar saja. Elena, hari ini hari besar bagi aku dan Dimas. Bukankah kau berencana tinggal untuk minum? Maaf, perintah dokter. Tak boleh alkohol. Tahu tidak, Dimas Peri sangat muak padamu. Dia bilang kau tua dan membosankan. Ninjie, tidak mau. Elena Pramudita, aku ingin kau benar-benar hadapi kenyataannya. Elena Pramudita, kau tak pernah belajar. Kamar mayat itu dingin dan nyaman. Kau bisa tidur di sana, biar tenang. Dimas! Dimas! Elena, jangan takut. Aku temani kamu. Dimas, kau tak bisa lakukan ini padaku. Kau yang cari masalah. Dimas! Keluarkan aku! Elena, jangan takut. 不想懂爱怎变成这样的，心愿是让我去为爱负责。就算自己痛了，不想你走了，是不是？ Kamu sudah dewasa, takut kamar mayat. Lihat keadaanmu. Dimas Peri, kau menjijikkan. Cukup, berhenti marah. Obati lukamu dulu. Tak perlu. Kau tak mau? Ya, aku tak mau. Dan Aku juga tak mau kau. Baik. Aku juga tak mau. Elena Pramudita. Kau yang tak mau. Jangan menyesal nanti. tidak akan. Kau juga. Kuharap kau tak menyesali tindakanmu hari ini. 4 hari lagi, semua di sini akan berakhir. Tinggal 3 hari lagi, sampai ibu bertemu anakku. Ibu belikan kamu banyak baju cantik. Lalu ibu akan biarkan semua orang lihat betapa cantiknya pewaris keluarga Pramudita. Ayah sudah hubungi dokter ortopedi kelas dunia. Jangan khawatir, Elena. Ayah pastikan tanganmu pulih sepenuhnya. Terima kasih, Ayah, Ibu. Lepaskan aku. Bukankah aku sudah peringatkan? Kenapa kau harus mengusik Putri? Dimas Peri, kalau kau gila, keluar. Kapan aku mengusiknya?
Elena, kau bisa memperlakukanku sesukamu, tapi kau tak seharusnya mengirim orang ke rumah orang tuaku dengan spanduk, menyebut putri mereka seorang pelakor. Ibuku kena serangan jantung karena stres. Kapan aku mengirim orang? Maaf, Elena. Aku hilang kendali sebentar. Simpan rasa kasihanmu, Dimas Peri. Tamparan itu menghancurkan sisa harapanku untukmu. Mulai sekarang, pergi dari hadapanku. Jauhkan dirimu dari hidupku. Maksudmu, setelah sekian lama, kau memutus hubungan kita? Baiklah. Jangan mohon padaku untuk kembali nanti. Kau tak punya apa-apa sekarang. Cepat atau lambat, kau akan merangkak kembali padaku. Semua ini akhirnya berakhir. Dimas Peri, selamat tinggal selamanya. Kami berbahagia menyambut Bapak Dimas Peri, CEO Peri Corporation, dan Wakil Presiden baru, Ibu Putri Hartono. Kami dengar Peri Corporation ada kabar besar untuk diumumkan. Ya, kami akan menandatangani proyek bintang dengan Pramudita Group Jakarta. Ini akan menjadi tahap penting dalam kerjasama mendalam kami. Helena. Sayang, jangan takut. Ayah di sini. Apa bajingan itu lakukan padamu? Ayah. Helena. Ibu. Ayah. Ibu. Sakit sekali. Hatiku hancur. Dia tak menginginkanku lagi. Dan aku kehilangan bayi kita. Bajingan sialan itu. Jangan nangis, Elena. Ayah akan membalasnya. Ayah akan buat dia membayarnya. Ayah, jangan pergi. Elena. Ayah, jangan kotori tanganmu demi orang seperti dia. Mana mungkin ayah tak melakukannya? Kamu itu putri kesayanganku. Ayah akan lakukan apapun untukmu. Ayah, aku tahu ayah peduli. Tapi ini penuh dengan banyak kebencian. Mana bisa aku biarkan begitu saja? Dendam ini, aku harus membalasnya sendiri. Elena, apa ayah tak perlu mengantarmu? Kamu belum sepenuhnya pulih. Ayah, jangan khawatir. Aku cuma mau cek kantor proyek, biar aku bisa terbiasa. Lagi pula, aku sudah bilang ke Simon. Dia sudah kirim materi proyeknya. Elena, kalau butuh sesuatu, hubungi ayah dan Simon. Ingat, keluarga Pramudita akan selalu mendukungmu. Oke, tenang saja. Dimas, setelah kita tanda tangan dengan Pramudita Group nanti, kamu harus beri aku hadiah yang pantas. Hei, ada apa? Bapak Peri, gawat. Villa Anda dan Ibu Pramudita terbakar. Ada apa? Itu. Ibu Pramudita yang membakarnya sendiri. Apa dia gila? Di mana dia? Di mana, Elena? Di mana dia? Tak ada jejak di tempat kejadian. Ibu Pramudita hilang. Dasar orang bodoh. Cari dia. Cari dia kemana pun. Maaf, nomor yang Anda tuju mati. Dimas, kita masih harus ke Pramudita Group. Elena Pramudita mau memaksaku menyerah. Elena Pramudita, kamu sudah keterlaluan kali ini. Elena pasti sangat mencintaimu, makanya dia melakukannya. Tenanglah, kita harus tanda tangan dengan Pramudita Group. Pikirkan hal yang lebih besar. Tanda tangan. Benar.
Tanda tangan dulu. Aku urus dia nanti. Dimas, setelah tanda tangan, dengan Pramudita Group kali ini, kita takkan bisa dihentikan di Bandar Baru. Tak ada yang meremehkan kita. CEO Pramudita mengundang kita pribadi. Ini membuktikan proyek bintang pasti jadi milik kita. Setelah proyek ini kita dapatkan, Perry Corporation akan benar-benar mengukuhkan diri di Bandar Baru. Putri, ini semua berkatmu. Kan begitu. Perry Corporation memang kuat. Aku cuma buka koneksi. Heyo. Dimas, bukankah itu mobil mewah yang dijual miliaran dolar? Katanya pembelinya Bapak Pramudita. Kenapa kamu? Elena Pramudita, ngapain kamu di sini? Ini mobil Bapak Pramudita, tapi kamu yang turun. Kecuali kau ini supir baru Bapak Pramudita. Kau rela jadi supir hanya untuk mengejarku. Kau cuma ingin kembali padaku, kan? Bapak Perry, Ibu Hartono, kalian menghalangi jalan. Minggir. Kau panggil aku apa? Bapak Perry, beberapa hari terpisah. Kau masih buta. Dan sekarang kau juga tuli. Elena Pramudita, kau boleh berakting, tapi pilih waktunya. Ku bilang, kalian menghalangi jalan. Tahu, kami ini mitra bisnis Pramudita Group. Tamu kehormatan yang datang untuk tanda tangan kontrak. Kurasa kau yang menghalangi jalan. Tanda tangga. Kau tak tahu kan? Tanpamu, perusahaan tetap berkembang. Kali ini, berkat Putri, kami terhubung dengan keluarga Pramudita. Mulai sekarang, kita tak lagi di dunia yang sama. Bapak Perry, Ibu Hartono, tanda tangan belum dimulai. Kenapa kalian yakin deal ini akan lolos? Dimas, apa maksud kata-kata Elena? Apa dia mencoba merusak deal kita hari ini? Elena Pramudita, aku pernah toleransi omong kosongmu. Tapi kalau kau gunakan ini untuk mengancamku agar kita kembali bersama, maaf. Itu mustahil. Ayo pergi. Hadapi kenyataannya. Aku akan dapatkan kontrak ini untuk Perry Corporation. Yang berdiri di sisi Dimas, hanya bisa aku. Dimas Perry, Putri Hartono, lihat berapa lama kesombongan kalian bertahan. Bapak Lesmana, kami kesini hari ini karena kami sangat menghargai beberapa detail kerjasama. Kerja keras Bapak Perry sudah sangat terkenal. Kudengar Ibu Pramudita pernah bekerja di perusahaan kami? Jangan bahas masa lalu, kerjasama masa depan yang penting. Kami bertekad mendapatkan proyek bintang, benar? Dimas benar. Kita semua di sini demi sukses bersama. Jika Anda bisa langsung mengizinkannya, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi proyek kita. Mau kerja sama? Sudah tanya aku. Helena, kenapa ikut kami? Siapa ini? Dari mana dia? Kau sungguh rela segitunya demi aku. Kau malah datang menggangguku. Ya, Helena, kau sudah dipecat dari Perry Corporation. Apa hakmu bicara begitu? Maksudku, Perry Corporation keluar. Siapa bocah ini? Beraninya dia ikut campur urusan Pramudita Group. Elena Pramudita, hentikan. Apa pelajaran itu belum cukup bagimu? Perjanjian hari ini sangat penting bagiku. Keluar, sekarang. Helena, aku tahu kau kesal. Tapi jangan bicara ngawur. Cepat minta maaf pada Dimas. Jangan hancurkan urusan penting Pramudita Group dan Dimas. Kau tak bisa menanggung akibatnya. Aku Elena Pramudita, 所以我加入 dari Pramudita Group atas keputusan Dewan. Aku berwenang penuh atas proyek bintang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
CEO baru? Bercanda? Benar, ku dengar CEO baru adalah pewaris grup kita, Elena Pramudita. Apa sandiwara ini lucu bagimu? Beraninya kau berpura-pura jadi pewaris Pramudita? Konyol sekali. Pewaris perusahaan kita bukan orang sepertimu yang bisa kau tiru. Satpam, seret wanita gila ini keluar dari sini sekarang. Elena, sepertinya pelajaran terakhir belum cukup keras. Kau masih tak bisa hadapi realita. Beraninya menyamar jadi pewaris Pramudita dan bicara omong kosong. Kau pikir kau siapa? Mending kau pulang dan tunggu aku. Tak kusangka, aku membesarkan ular tak tahu diuntung. Kau pikir grupmu bisa sebesar sekarang karena siapa? Karena akting menyedihkan, Putri Hartono pencuri kredit ini, itu aku, Elena Pramudita. Helena, omong kosong, apa yang kau ucapkan? Dimas, aku tahu Helena tak menyukaiku. Tapi, tak kusangka dia sebenci ini padaku. Cukup. Hentikan omong kosong ini. Bapak Lesmana, urus ini. Baik. Halo, ke kantor sekarang. Ada yang buat Ona di sini. Sepertinya aku harus telepon seseorang untuk buktikan identitasku. Simon, tolong datang ke kantor. Simon, tolong ke kantor. Apa? Apa itu Simon Pratama? Simon Pratama? Asisten Bapak Pramudita? Ya. Kudengar dia jarang muncul di publik. Ya ampun, apa dia benar-benar? Tidak, mustahil. Siapa Simon Pratama? Dia adalah asisten utama Bapak Pramudita. Dia memiliki otoritas tertinggi. Apa kata Elena itu benar? Tidak, mustahil. Dia jelas yati piatu. Elena, aku tahu kau benci aku. Tapi, kau tak bisa menyamar sebagai pewaris Pramudita untuk menipu semua orang. Bukankah kau dari panti asuhan? Bangun! Hentikan mimpi yang mustahil itu! Jadi dia dari panti asuhan. Pantas saja. Mau naik status dengan gila, kan? Bom! Wanita gila ini menyamar jadi pewaris kita. Usir dia sekarang. Hentikan. Ibu Pramudita, maaf saya telat. Ibu Pramudita? Ibu Pramudita? Ibu Pramudita? Tata Pratama? Elena, apa trikmu sekarang? Bapak Lesmana, apa Anda pernah lihat Bapak Pratama? Bagaimana kalau ada yang sewakan aktor untuk bersekongkol dan menipu kita? Iya, benar. Aku kerja di sini 8 tahun dan tak pernah lihat Bapak Pratama langsung. Siapa tahu dia itu Bapak Pratama atau tidak? Aku selalu menjaga privasi. Ibu Pramudita baru pulang. Sejak kapan bisnis keluarga Bapak Pramudita harus dilaporkan pada orang sepertimu? Simon, kuserahkan ini padamu. Aku kembali dulu. Baik. Bapak Perry, Ibu Hartono, Ibu Pramudita berpesan bahwa Perry Corporation berisiko besar. Kerjasama dibatalkan. Silakan keluar. Dibatalkan? Kenapa? Aku mau temui Bapak Pramudita. Palsu. Ini semua palsu. Elena penipu. Bapak Pratama, Anda juga palsu. Sudah disepakati. Kami mau tanda tangan kontrak. Dimas, jangan percaya mereka. Usir mereka. Dimas, kami takkan pergi. Tanpa kesepakatan, aku takkan pergi. Dimas. Keluar sekarang! Kau menyuruh siapa keluar? Max. Max, kau berjanji Perry Corporation akan dapat proyek bintang. Tapi wanita gila itu merusaknya. Dia mantan tunangan Dimas yang tak tahu malu, Elena Pramudita. Dia datang buat Ona. Dan sewa sekretaris palsu buat akting. Kerjasamanya batal. Para satpam ini nurut padanya dan menyerang kami. Baik. Satpam, patahkan tangan. Yang sentuh Putri. Kalian bikin ribut. Tugas. Kami cuma laksanakan. Kenapa? Karena kau cuma satpam rendahan. Kalau aku mau menindasmu, aku akan menindasmu. Sakit kan? Biar kulihat. Sakit kan? Aku... Hanjika. Max, itu dia.
Pura-pura jadi pewaris Pramudita. Dia pasti penipu. Pewaris Pramudita takkan pernah turun membantu Satpam. Semua orang pasti mengira kau istri Satpam miskin itu. Kau lumayan imut. Daripada bersamanya, kenapa tak tidur denganku? Penganiayaan. Sepertinya kau mau dipenjara. Satpam, panggil polisi. Serahkan mereka dan rekamannya ke polisi. Dan kau, playboy tak berguna. Kau lebih buruk dari Satpam itu. Berhenti, sok hebat. Kau penipu. Berani nasihatiku. Sialan. Dasar orang bodoh yang mementingkan status. Nanti akan kuberi kau pelajaran. Tunggu apa lagi? Tangkap dia! Ayo, pergi. Jalang itu. Beraninya dia sombong padaku. Akan kubuat dia membayarnya. Elena bilang dia akan batalkan kerjasama dengan Perry Corporation. Apa itu benar? Dimas, kurasa identitas dia dan Bapak Pratama itu pasti palsu. Bukankah Bapak Lesmana bilang tak ada yang pernah melihatnya? Elena pasti sudah menyuap seseorang untuk main drama ini, hanya untuk menarik perhatianmu. Mau menarik perhatianku? Dengan trik ini, apa dia pikir ini akan membuatku tunduk? Sejak kapan dia jadi kekanak-kanakan? Benar, Dimas. Coba, dia tumbuh di panti asuhan. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi pewaris Pramudita? Konyol, dia pasti pakai trik. Tak peduli trik apa yang dia pakai, dia tak boleh mengejekku. Kali ini, aku takkan mudah memaafkannya. Dia harus membayar akibat kesombongannya. Soal kerjasama, tergantung pada sepupuku. Kalian berdua, ambil ini. Besok di Hotel Kerajaan, Pramudita Group akan menggelar jamuan untuk kerjasama proyek bintang. Tentu saja, kerjasama akhir akan jadi milik kita. Lihat, Dimas. Dengan bantuan sepupuku, pertumbuhan Perry Corporation akan makin baik. Jamuan. Bagus. Putri, kamu dan sepupumu sangat membantuku. Sudah kuduga. Batalkan apanya? Itu cuma trik wanita gila itu, yang putus asa. Di hadapan koneksi nyata, itu sangat rapuh. Dimas, kali ini kita harus buat semua tahu siapa pemenang sebenarnya. Biar Elena lihat betapa konyolnya permainan kecilnya. Bapak Kayu, Bapak Lim, jamuan-jamuan ini jelas menunjukkan betapa Pramudita Group menghargai proyek ini. Tapi kami yakin, proyek ini pasti jadi milik kami. Bapak Perry muda dan penuh harapan. Sepertinya proyek ini milik Anda. Selamat. Benar. Bapak Perry, kami akan andalkan dukungan Anda ke depannya. Putri, ku dengar mantan wakil presiden perusahaanmu, maksudku, Elena Pramudita, bikin ribut sebelum pergi. Elena sangat kasihan. Setelah putus dengan Dimas, dia sangat putus asa hingga mulai mengaku sebagai pewaris Pramudita. Dia bahkan mencoba membatalkan kerja sama kita. Sekarang mungkin dia tak bisa hadapi siapapun. Beraninya dia menyamar sebagai pewaris Pramudita. Benar. Bapak Perry sudah sangat adil padanya. Bukankah itu pewaris Pramudita? Ya ampun, dia cantik banget. Ku dengar dia juga CEO Pramudita Group. Apa dia benar-benar pewaris Pramudita? Tidak mungkin. Kenapa dia di sini? Beraninya dia. Helena, beraninya kau muncul di sini. Apa tipu muslihatmu berpura-pura jadi pewaris Pramudita ketahuan? Kau pikir bisa datang ke sini dan tak ada yang tahu kalau kau mantan wakil presiden yang diusir oleh Perry Corporation? Jadi dia mantan yang dibuang Bapak Perry. Beraninya. Sepertinya dia rela lakukan apa saja demi mendapatkan keinginannya. Masih sebar kebohongan. Ibu Hatono, jangan ikut campur. Tapi kalian tak henti-hentinya ganggu proyek perusahaanku.
putus asa banget. Proyek bukan urusanmu. Kau pikir kau pewaris Pramudita? Beraninya kau bicara omong kosong di pesta ini. Sombong sekali. Terus pura-pura. Lanjut pura-pura. Bukankah kau CEO baru? Ayo, naik ke panggung. Biar semua lihat bagaimana yatim piatu hina beraninya berpura-pura jadi pewaris Pramudita. Jangan berani usik Ibu Pramudita. Siapa kamu pikir dirimu? Beraninya menghina CEO Pramudita Group di pesta kita? Apa begini, Peri Corporation melatih karyawannya? Atau apa, Peri Corporation sudah begitu arogan berani meremehkan keluarga Pramudita? Kamu yang cari mati. Beraninya nasihati sepupuku. Tahu siapa aku? Aku, Max Hartono. Max Hartono, dari Hartono Group. Bagus, kau tahu? Selain keluarga Pramudita, ucapanku hukum. Ingat itu. Kalian berdua, pergi sekarang. Atau kau akan menyesal. Aneh, aku tak ingat. Kalian kerjasama dengan Pramudita Group. Dan aku sudah perintahkan membatalkan semua hubungan dengan Peri Corporation. Bagaimana kalian masuk? Lihat baik-baik. Ini undangan dari Pramudita Group sendiri. Yelena, kau terus mengklaim jadi pewaris Pramudita. Tapi kau tak bahkan tahu kami punya undangan. Masih pikir kami percaya kebohonganmu? Maaf, Ibu Pramudita. Ini kelalaian saya. Saya akan cari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ibu Pramudita, Bapak Peri dan wanita ini memang tak ada di daftar tamu. Saya suruh keamanan usir mereka. Beraninya kau! Aku bukan orang biasa. Siapa berani usir tamu aku? Oh, aku paham. Kau cuma takut aktingmu sebagai pewaris palsu ketahuan, kan? Benar, dua penipu berakting di sini. Pramudita Group itu lelucon. Walau kau asisten Bapak Pramudita. Terus kenapa? Kau bukannya berkuasa? Jangan ngawur. Keamanan! Usir mereka! Apa yang kalian lakukan? Beraninya kalian tahu siapa ayahku? Mundur! Siapa berani sentuh putraku? Lepaskan aku! Ayah! Akhirnya ayah datang. Dua penipu ini mengacaukan pesta Pramudita dan menghina kami. Berani sentuh anakku? Mundur! Dimas, ini pamanku, Atul Hartono, Direktur Hartono Group. Hartono mungkin tak sebanding Pramudita, tapi tetap raksasa bisnis. Elena berani mengusiknya. Dia tamak. Ada apa ini? Katakan! Paman, akhirnya paman datang. Dua penipu ini berani mengaku dia pewaris Pramudita, dan dia asisten Bapak Pramudita. Bukan cuma membatalkan kesepakatan yang kami usahakan susah payah, mereka juga menghinaku. Paman, kalau paman tak datang, aku dan Dimas pasti sudah ditindas habis. Ya, ayah, penipu ini mau mengusirku. Ayah harus membelahku. Kau bilang dia palsu? Ya, ayah. Beri pelajaran pada penipu ini. Aku mau mereka menderita. Membuat masalah tak berguna. Ini asisten Bapak Pramudita, Simon Pratama. Minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Bapak Pratama, tolong, ayah, mereka jelas penipu. Bapak Pratama, lakukan apapun yang Anda mau pada bocah ini. Asalkan jangan merusak kesepakatan kita. Paman, mereka berdua penipu. Mereka bukan Bapak Simon atau pewaris Pramudita. Bapak Simon atau mereka palsu. Ya, Bapak Hartono. Aku sudah lama kenal Elena. Dia yatim piatu, tumbuh di panti asuhan. Dia tak mungkin pewaris Pramudita. Dan Bapak Pratama ini juga palsu. Benar, ayah. Mereka berdua penipu. Mereka coba mengusirku. Ayah harus dukung aku. Aku cuma lihat Bapak Pratama dari jauh di rapat penawaran itu. Apa aku bisa salah? Paman, wanita ini telah memakai nama Pramudita untuk mengklaim ke publik bahwa Hartono, Peri, dan Pramudita tak ada kerjasama. Apa paman biarkan dia menghinamu dengan kebohongan ini? Keterlaluan.
Beraninya kau ikut campur dalam kerjasama Pramudita Hartono. Sepertinya kalian yang harus pergi. Keamanan, usir mereka. Arthur Hartono, pikirkan baik-baik. Orang lain mungkin tak tahu, tapi sebagai CEO Hartono Group, apa kau benar-benar melawan keluarga Pramudita? Besar mulut. Kau tak akan menyerah sampai terlambat. Lakukan. Beraninya kau menyamar sebagai pewaris Pramudita. Sekarang kau benar-benar melampaui batas. Rasakan itu. Dulu kau sangat arogan, kan? Tak bisa bicara? Menurutku, mengusirnya terlalu ringan. Dia harus berlutut dan minta maaf pada Bapak Hartono dan Bapak Perry. Tangkap dia. Suruh dia berlutut dan minta maaf. Tangkap dia! Lepaskan, pergi.给我住手！ Bapak Pramudita, Anda di sini. Pas sekali. Wanita ini sangat lancang. Berani menyamar jadi putri Anda. Dia bahkan mengancam membatalkan kontrak kita. Hampir merusak kerjasama kita. Bapak Pramudita, Anda harus membela kami. Bapak Pramudita, jangan lepaskan dia. Penjarakan dia. Don't you look into my eyes and lie again. I'm sick of being alone. Ayah. Bapak Pramudita, Ibu Pramudita. Salah saya. Saya tak melindungi Ibu Pramudita. Sudah selesai? Jadi, Elena benar-benar putri Anda? Konyol, apa maksudmu? Aku tak mengenali putriku sendiri? Bapak Pramudita, Anda salah paham. Mulutku yang bodoh. Aku tak tahu harus bicara apa. Ibu Pramudita, saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidaksenangan ini. Paman, Anda memihak siapa? Beraninya kau bicara begitu. Beraninya kau menindas Ibu Pramudita. Tapi tadi... Diam! Kalau bukan karena kau, aku tak akan terjebak begini. Te Hartono, ini keponakanmu? Terus menindas putriku. Kau pikir dia tak ada pelindung? Bapak Pramudita, mereka cuma konyol. Cuma main-main. Tolong jangan biarkan ini merusak kerjasama kita. Ibu Pramudita, saya minta maaf lagi atas perbuatan saya. Maafkan saya. Bocah-bocah itu banyak omong. Dan saya salah paham. Kau melukai putriku, dan kau pikir minta maaf saja cukup? Apa kau tahu apa akibatnya jika kau melukai pewaris Pramudita? Apa kau tahu akibatnya jika melukai pewaris Pramudita? Bapak Pramudita, harap tenang. Bagaimana kalau kuserahkan dia pada Ibu Pramudita untuk diurus sampai dia puas? Max! Bagaimana? Lebih baik serahkan anak nakal ini pada Ibu Pramudita untuk diurus. Bapak Pramudita, tolong jangan biarkan masalah kecil ini merusak kerjasama kita. Ayah, takut apa? Keluarga Pramudita sudah tanda tangan kontrak. Apa mereka berani mundur? Dasar bodoh. Jaga mulutmu. Baiklah. Kau sudah tua. Kau takut. Tapi aku tidak. Lihat, kontraknya sangat jelas. Semuanya tertulis dengan jelas. Proyek Bintang sepenuhnya di tangan Putri Hartono dan Dimas Perry. Ibu Pramudita mau batalkan kontrak? Silakan, bayar saja denda. 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah? Meski Pramudita Group menguasai Jakarta, keluar uang sebanyak itu pasti sakit. Tapi jika Hartono Group dapat denda itu, tanpa proyek Bintang pun, mereka tetap untung.
1 triliun rupiah. Karena kesepakatan sudah jadi, tentu kita akan ambil bagian lebih besar dari kue Pramudita Group. Putri, berikan ini pada Dimas Perry. Buat dia pikir proyeknya sudah selesai. Dengan begitu, dia akan rela berjuang keras demi kita. Kau luar biasa, Max. Ali menipu. Perry Corporation cuma tangkang kos. Itu hanya berjalan dengan sumber daya keluarga Pramudita. Lalu, kita akan merebut aset inti Pramudita Group. Proyek ini masih terbuka untuk siapa saja. Hebat. Harus akui kau hebat, Max. Jadi Pramudita Group ingkar janji? Tak takut jadi lelucon? Simon, apa kontrak ini asli? Ini asli. Dimas Perry, hanya demi jamin kerjasama dengan kami, kau bersekutu dengan Hartono Group untuk memasukkan kontrak ini. Terus kenapa? Tanpamu, aku tetap bisa dapat kontrak proyek Bintang. Elena, pikirkan baik-baik. Kalau kau batalkan kontrak dengan Hartono Group atau usir aku dan Dimas dari proyek Bintang, kau harus bayar 1 triliun rupiah sebagai kompensasi. Kaget? Max sudah dapatkan kontrak resmi ini. Tertulis jelas dengan stempel Pramudita Group. Kau tak bisa menyangkalnya. Tindakan perusahaanmu sangat tak bertanggung jawab. Aku sungguh meragukan kompetensimu. Ini kelalaian saya yang menyebabkan kesalahan serius ini. Simon, aku tak menyalahkanmu. Dengan banyak karyawan, kesalahan saat serah terima wajar. Karena ini kesalahan, kita batalkan kontraknya. Batalkan? Kau bercanda. Aku tak setuju. Batalkan? Kau bilang sepele, tapi berani tidak? Itu 1 triliun rupiah. Kalau Pramudita Group bayar uang itu, aliran kasmu pasti akan terpuruk. Kau tamat. Putriku tak mau kerjasama dengan Perry Corporation atau Hartono Group. Jadi, dia yang berhak putuskan. Kau rela bayar 1 triliun rupiah? 1 triliun rupiah? Aku ragu kau sanggup. Papa Pramudita, Anda ingkar janji Elena merusak proyek Bintang. Dia sangat ceroboh. Tapi apapun, Pramudita Group di Jakarta adalah perusahaan kelas atas. Jika Anda ingkar janji, reputasi Pramudita Group akan hancur. Aku takkan melupakanmu, gadis kecil. Kau berusaha sangat keras hanya untuk menghina putriku. Jadi kau sungguh takkan berhenti sampai terlambat. Aku salah bicara. Jadi, Pramudita Group bisa batalkan proyeknya sendiri. Tentu saja bisa. Apa? Berani melawanku? Kalian belum cukup hebat. Sudah kubilang, setelah perjanjian dibuat, tak ada yang bisa mundur sebelum selesai. Tapi, jangan lupakan klausa lain. Jika ada yang berusaha menipu, itu dianggap melanggar. Max Hartono, undangan palsumu untuk membawa mereka masuk, itu melanggar. Jadi 1 triliun rupiah ini adalah denda yang harus kau bayar. Bapak Pramudita, saya di sini untuk kerjasama, dan saya sungguh menjalankan prosedur Anda. Saya tak mau masalah. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan ketiga orang ini. Bapak Hartono, ini bukan kesepakatan kita. Omong kosong! Belum cukup masalah yang kau buat. Minta maaf pada Ibu Pramudita sekarang. Aku tak salah, Ayah. Ayah tak paham. Keluarga Pramudita hanya merendahkan kita. Mereka ingin putus, terutama wanita ini. Dia merendahkanku sejak awal. Kau pikir aku tak tahu? Trikmu dengan putri. Denda 1 triliun rupiah, kau berani masukkan ke kontrak? Kau mempermalukan Hartono Group. Sekarang, minta maaf pada Ibu Pramudita. Mohon dimaafkan. Ayah, aku anak kandung ayah. Ayah, mau aku berlutut pada wanita? Max Hartono, sudah kubilang, bodoh yang gila status.
Ku beri pelajaran nanti, kau patahkan lenan Satpam. Sekarang ayahmu yang patahkan lenanmu. Dia takkan menolak. Asal kau senang. Aku. Tapi tak seperti sampah. Aku tak menindas orang pakai kuasa. Jangan nawur! Bukankah kau andalkan statusmu sebagai putri Pramudita? Maka buka matamu dan lihat jelas. Lihat apa orang mengakui Putri Jera Pramudita. Atau aku, Elena Pramudita. Kini aku umumkan, kontrak Pramudita Group dengan Perry dan Hartono bukan ditunda, tapi dibatalkan selamanya. Bapak Pramudita, tapi ini... Keputusan Elena adalah keputusanku. Tak perlu tanya padaku. Helena, harus jauh ini. Membatalkan proyek Bintang dan mengakhiri kesepakatan kita. Bukankah itu untuk menyingkirkanku? Aku tak percaya. Aku tak percaya direktur lain akan setuju. Elena yang berhak putuskan. Aku umumkan bahwa mulai hari ini, aku akan mundur dan serahkan Pramudita Group sepenuhnya pada pewaris tunggal, Ibu Elena Pramudita. Selamat, Papa Pramudita. Ibu Pramudita luar biasa. Tapi, Papa Pramudita, kita sudah berbisnis bersama bertahun-tahun. Jangan biarkan hal kecil ini. Keluar. Bapak Pramudita. Keluar. Ayah! Elena, biar ayah kenalkan. Ini Nathan Lopez, anak temanku. Keluarga kita teman lama. Ayah lihat dia tumbuh besar. Dia tegar dan bisa diandalkan. 1000 kali lebih baik dari si Perry itu. Ayah. Ayahku suka bercanda. Jangan dipedulikan. Aku tak keberatan. Bapak Max, Bapak Hartono bilang untuk membekukan semua kartu Anda. Jangan kembali ke rumah keluarga mulai hari ini. Saya akan mengantar Anda ke villa pinggir kota. Apa? Aku? Max, kita harus apa? Kau tak bisa meninggalkanku. Sialan, aku saja mau mati. Kau tak lihat direktur dan CEO lainnya saat keluarga Pramudita bicara. Tak ada yang berani bekerja sama dengan Hartono lagi. Ayahku pasti membunuhku kali ini. Jalan! Bukannya kau terus bilang, Max Hartono itu sangat hebat? Tahu tidak? Ucapanmu membuatku kehilangan kesepakatan Pramudita Group. Dan membuatku jadi bahan tertawaan di depan Elena dan orang tuanya. Hilang semua harga diriku. Tapi aku juga tak tahu. Elena itu pewaris Pramudita yang sebenarnya. Kau sungguh mengecewakanku. Kukira Max bisa benar-benar dapatkan kesepakatan itu. Lalu, dia tak berani bicara di depan Bapak Pramudita. Aku bahkan sangat memujinya, terus membuatnya senang, tapi tetap saja rugi. Cukup. Perry Corporation. Semuanya sudah berakhir. Bapak Perry. Dari mana info ini? Anda menyuruhku selidiki Ibu Hartono. Hasilnya menunjukkan Ibu Hartono yang memasukkan semua penganiayaan itu. Ibu Pramudita tak terlibat. Tahu nggak, Dimas Perry sangat muak padamu. Dia bilang kamu tua dan membosankan. Minggir! Nggak mau, Elena Pramudita. Aku mau kamu hadapi kenyataan. Permisi, tolong bawa dia ke rumah sakit. Makasih. Hei, kamu gila? Jangan masuk, itu terlalu bahaya. Tapi itu proyek lulusan Dimas. Aku harus masuk. Aku hamil. Elena, kulihat kamu minum pil tadi pagi. Kamu gak bisa asal minum obat kalau hamil. Elena Pramudita, kok bisa kamu bohong soal anak?
Sejak kapan kamu jadi sekejam ini? Enggak. Cukup. Dimas! Dimas! Aku mengecewakan Elena. Bapak Perry, maksud Anda? Ini salahku. Aku tak seharusnya percaya kebohongan Putri Hartono. Aku sangat melukai Elena. Dia berani bohong padaku. Akan kubuat Putri Hartono membayarnya. Dimas, apa yang kau lakukan? Putri Hartono, beraninya kau. Kau bohong padaku. Lihat baik-baik ini. Dimas, biar aku jelaskan. Ini Sahajalang itu. Dia menipumu lagi. Masih bohong. Dimas, tinggalkan aku. Tolong. Cukup. Karena kau tak mau pilih jalan mudah, jangan salahkan aku bertindak kasar. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Apapun yang dia lakukan pada Elena, buat dia rasakan lagi. Anggap ini permintaan maafku pada Elena. Baik, Pak. Dimas Perry, kau akan membayarnya. Aku takkan melepaskanmu. Kau pikir melakukan ini akan membuat Elena memaafkanmu? Dengarkan baik-baik. Ini semua pilihanmu sendiri. Meski kau membuangku, kalian takkan bersama. Jangan harap. Kau tak bisa bayangkan seberapa besar Elena mencintaiku. Jika aku minta maaf, dia pasti akan kembali. Selain aku, siapa lagi yang bisa dia pilih? Bapak Perry, semuanya sudah siap. Saya bawa bunga saat Anda melamar Ibu Pramudita. Elena, tunggu aku. Aku akan pastikan kau kembali padaku. Wow, cantik banget. Sudah kuduga, kamu pasti suka. Aku harus traktir temanmu selama sebulan, hanya untuk tahu ini bunga kesukaanmu. Konyol, kamu tertipu. Ini bunga kesukaannya. Kalau gitu... Tapi tak apa, karena dari kamu, ini akan jadi bunga kesukaanku mulai sekarang. Bapak Perry, sudah saya tanyakan. Ibu Pramudita datang sore ini. Ke Pramudita Group dulu. Aku mau melamarnya lagi. Ini juga akan jadi awal baru kita. Jala, baik. Bawa aku ke kantor Ibu Pramudita. Pak, maaf sekali, tapi Anda butuh janji temu. Beraninya kamu memperlakukanku begini. Aku tunangan Elena Pramudita. Itu benar-benar Ibu Pramudita. Berani menyinggung tunangan Ibu Pramudita. Sepertinya dia tamat di Jakarta.
Elena, makan udang. Elena tak tahan mengupas makanan laut. Kenapa Emma tak urus saat memasak? Terima kasih, Bapak Lopez. Tapi tak perlu. Aku ingin menjagamu. Ini pilihanku. Aku lebih suka andalkan diri sendiri. Tidak, sungguh, tak apa. Ibu Pramudita, perhatian itu seperti kasih sayang. Anda bisa menolakku, tapi aku tetap bertahan. Meski Anda tak mau makan, aku tetap siapkan semangkuk penuh udang. Halo? Ibu Pramudita, tunangan Anda datang ke kantor dan bersikeras masuk ke ruangan Anda. Apa? Tunangan? Helena, ada apa? Ibu, ada urusan kerja. Lanjutkan makan, aku pergi dulu. Tapi Ibu Pramudita bilang tak boleh asal masuk. Kau kurang hormat padaku. Saat Elena datang, ku buat dia memecakmu. Mingket siapa? Elena, kau datang tepat waktu. Dia sengaja mencegahku untuk bertemu denganmu. Dia berniat buruk. Sebagai karyawan Pramudita Group, dia menjalankan tugasnya dan mengikuti aturan perusahaan. Apa itu salah? Tapi kau menerobos masuk ke Pramudita Group dengan nama tunanganku. Kau pikir kau siapa? Bukankah kita tunangan? 3 detik. Hapus semua fotoku. Atau 3. Elena, itu kenangan masa lalu terbaik kita. Kau bilang akan simpan selamanya. Tua. Baik. Aku akan hapus. Suruh divisi akuntansi ganti rugi ponselnya. Lalu suruh divisi hukum tuntut dia karena buat onar. Elena, aku tahu aku salah. Mari mulai lagi. Menikahlah denganku. Kumohon. Mustahil. Kita takkan bisa kembali ke masa lalu. Elena, aku tahu sekarang kau menyelamatkanku dari kebakaran sekolah. Aku tahu kau mencintaiku lebih dari nyawamu sendiri. Beri aku kesempatan lagi, kumohon. Dimas Perry, apa gunanya bilang ini sekarang? Ada gunanya. Elena, aku mohon. Aku tak pernah memohon sebegitu rendahnya. Rendah? Kau mungkin lupa berapa kali aku memohon padamu. Kau pikir permintaan maaf bisa menghapus semua perbuatanmu padaku? Bapak Perry, jangan! Kau ingin aku mati? Aku akan mati untuk membuktikannya. Telepon polisi. Katakan ada orang di Pramudita Group yang buat onar, berniat melukai diri. Dimas Perry. Kita sudah berakhir. Elena! Tidak! Aku tak mau putus! Kau tak bisa putus begitu saja! Kau membakar rumah kita! Pernahkah kau peduli perasaanku? Jangan tinggalkan aku, Elena. Kita bersama sejak kecil. Jangan tinggalkan aku. Aku sungguh mencintaimu. Dimas Perry. Kau sungguh menjijikkan. Jijik? Elena Pramudita, kau lebih menjijikkan. Kau wanita yang pernah aborsi. Selain aku,
Tak ada yang mencintaimu. Dasar bajingan. Beraninya kau buat onar di sini. Kalau bukan demi putriku, aku sudah menghabisi kau. Sekarang kau berani menindasnya lagi? Ini keterlaluan. Bapak Pramudita, aku tahu aku banyak berbuat konyol. Memang pantas jika Anda memukulku. Asal Elena memaafkanku, Anda boleh lakukan apa saja padaku. Kau pikir aku takkan memukulmu? Ayah, jangan turun ke levelnya. Jangan kotori tanganmu. Elena, maaf. Aku ditipu, Putri Hartono. Aku cinta kamu. Aku sungguh mencintaimu. Cukup! Bim Hajin Perry, kalau kau sungguh mencintai Elena, kau takkan menyakitinya begini. Satpam, seret dia keluar. Elena, tunggu! Sini. Oh, Elena, lihat. Aku membalas dendammu. Lihat, jalang itu menyakitimu. Aku buat dia membayarnya 2 kali lipat atas apa yang dilakukan pada tanganmu. Dia takkan bisa memegang pena atau mendesain perhiasan lagi. Apa kau senang, Elena? Kau gila. Bawa dia pergi. Elena! Pergi. Dimas Perry, kalau aku lihat kau dekat Elena lagi, aku pastikan kau merasakan rasanya tulangmu patah. Kau Nathan Lopez? Pewaris Lopez Corporation? Kau panggil dia apa? Apa hubunganmu dengannya? Brengsek. Aku sungguh buta dulu. Elena, itu semua sudah berlalu. Dia tak pantas buatmu. Proyek Bintang sekarang macet. Kekacauan yang tak diinginkan. Para tua licik itu hanya menunggu kesalahanmu. Bapak Pramudita, Ibu Pramudita, karena kita di sini, soal proyek Bintang, kami punya beberapa kekhawatiran. Kita semua tahu, Theo baru butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi, jika rencana yang tepat tidak segera ada, kita tak bisa lanjut tanda tangan. Lagi pula, kita tak bisa biarkan warisan Pramudita puluhan tahun hancur karena anak muda. Hei, ayah. Ibu Pramudita, Anda yang dipercaya Bapak Pramudita untuk ambil alih Pramudita Group. Apa Anda akan menyerah? Projek Bintang adalah projek inti pertama Anda sejak menjabat. Apa Anda menyerah begitu saja? Tentu tidak. Semuanya, saya akan sepenuhnya ngurus proyek Bintang. Besok jam 9 pagi, saya akan buka kembali pembahasan investasi proyek Bintang. Saat itu, saya akan tunjukkan pada semua orang apakah proyek Bintang akan hancurkan kita atau menjadi peluang kita. Terima kasih, tuan-tuan. Mari mulai. Ibu Pramudita, kita jujur saja. Perusahaan kami tertarik mulai ulang proyek Bintang. Tapi, Bapak Perry dari Perry Corporation mengisyaratkan arus kas perusahaan Anda tidak terlalu stabil. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Bapak Karta. Jika kita bekerja sama, Anda akan dapat hak utama untuk mengembangkan 20% lahan komersial di sekitar proyek. Ini jaminan tak bisa dicabut dari Pramudita Group. Ibu Pramudita, ini, syarat ini. Kami akan segera melihatnya. Kami menghargai ketulusan Anda. Bapak Lesmana, kami akan membawa kerjasama dengan Museum Istana untuk Universal Studios. Ibu Pramudita, kami sudah memverifikasi perjanjian. Siap ditandatangani kapan saja. Museum Istana? Tak masalah. Kami akan urus detailnya. Bapak Wijaya, saya tahu perusahaan Anda terdepan di teknologi dan R&D adalah nyawanya. Kami janji, 5% dari pendapatan proyek ke depannya akan dialokasikan ke R&D, dijamin, tanpa batas. Bagus. Atas penghargaan Anda pada teknologi, ketulusan sejati Anda, dan ambisi Anda, perusahaan kami akan ikut. Semuanya senang berbisnis dengan Anda. Tim Pramudita Group akan sepenuhnya mendukung Anda.
Bagus. Aku benar-benar melihat banyak hal hari ini. Ibu Pramudita punya nyali dan keahlian yang sama seperti Anda dulu. Dia lebih baik dari Anda. Benar-benar darah daging Pramudita. Tak mempermalukan keluarga Pramudita. Ya, aku harus mengakui kemampuannya. Berita terbaru. Proyek Bintang Pramudita Group resmi kembali. Dapat kontrak dengan 3 raksasa industri sekaligus. Cepat, lihat. Keren, CEO baru sangat hebat. Kebanggaan grup kita. Menyaksikan sejarah. Ikut Ibu Pramudita, kita makmur. Ya. Tidak. Ini tak adil. Aku tak terima. Semua ini seharusnya milikku. Tuan Rizky, bank baru telepon. Katanya kita bangkrut. Mereka memaksa likuidasi. Apa? Karyawan sedang berkemas. Dia hancurkan aku. Benar-benar hancurkan aku. Sini. Urus beberapa hal. Cepat dan bersih. Mengerti. Mengerti. Pergi. Meski aku mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Arini, udah pulang? Ayah pesan meja di Langit Senja Resto. Ayo kita rayakan. Makasih ya, tapi aku lebih mau masak sendiri. Oh, Arini, kamu bisa masak? Harus belajar sedikit kan? Ayah dan ibu tunggu di rumah. Aku mau beli bahan masak. Oke. Kami tak kemana-mana. Kami tetap di sini. Tunggu masakan putri kesayangan. Hati-hati. Oke, tunggu aku. Rizky, apa yang kau lakukan? Apa yang kau mau? Apa yang aku mau? Arini, aku sudah paham. Aku tak seharusnya melepasmu. Harusnya aku menjagamu di sisiku. Agar kau takkan pergi dariku. Tuan Pratama, ini Tuan Santoso. Kita harus apa? Kalau dia tahu ini kita tamat. Angkat, katakan kau tertahan. Tapi kalau kau bicara lebih, aku tak tahu apa yang akan kulakukan. Harimi, kenapa belum pulang? Kamu lama banget. Hampir gelap. Ayah dan ibu sangat cemas. Kami tak bisa menghubungimu. Ayah. Ada apa hari ini? Kamu nangis? Hendra, ada apa? Apa kata Arini? Kenapa dia tutup? Arini mungkin dalam bahaya. Apa yang terjadi? Arini, bukannya dia baru keluar belanja kebutuhan? Apa yang terjadi? Ada apa dengan Arini? Bicara sesuatu. Tenanglah, biar aku periksa dulu. Hello, Tuan Santoso. Sore ini, kapan Arini keluar kantor? Apa dia bilang mau kemana? Setelah itu, apa dia teleponmu lagi? Tidak, Ibu Santoso pergi sekitar jam 5.30 sore.
Dia terlihat senang saat pergi. Bahkan tersenyum dan bilang, dia mau belanja buat masak makan malam untuk Anda dan Nye Santoso malam ini. Belum ada kabar darinya sejak itu. Tuan Santoso, apa ada masalah dengan Ibu Santoso? Karin, dengar. Hari ini mungkin dalam bahaya. Cepat cari tahu mobil apa yang dia bawa. Dan nomor platnya, kirim infonya sekarang. Dan jangan matikan HP-mu. Baik-baik, aku kirim sekarang. Hariniku, di mana kamu? Apa bajingan Rizky Pratama itu? Dia menculik Harini kita. Belum cukup apa yang dia lakukan padanya. Tak ada waktu untuk menangis. Kita harus menyelamatkannya. Tuan Santoso, ada apa? Rian. Harini diculik. Bajingan Rizky Pratama itu. Dengarkan. Harini Santoso, pewaris keluarga Santoso, diduga diculik. Tersangka utamanya adalah Rizky Pratama. Lakukan segalanya untuk mencari Harini. Ingat, keselamatannya yang utama. Jangan melawan. Tenang. Aku harus tenangkan Rizky, atau semua berakhir. Rizky, kita putus. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku cuma mau kamu. Lihat aku. Aku pernah mencintaimu. Tapi itu masa lalu. Tidak, kamu mencintaiku. Kenapa kamu harus menolakku begini, Harini? Apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Sekarang aku kehilangan perusahaanku. Aku kehilangan segalanya. Aku hanya punya kamu. Semua sudah berubah sejak lama. Tidak. Belum terlambat. Inikah yang kau sebut cinta? Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Katakan. Kau bilang kau menyakitiku karena Maya menipumu. Lalu bagaimana sekarang? Maafkan aku. Aku tak akan menyakitimu lagi. Mari mulai dari awal ya. Kita bisa punya anak lain. Kita bisa beli rumah lain. Kita bisa cari uang lebih banyak. Semua bisa mulai dari awal. Kita juga bisa. Ingat, kau bilang kalau kita punya putri, kita akan menamainya Putri. Dan putra namanya Rama. Kita pernah sangat dekat dengan kebahagiaan. Aku ingin memilikinya. Mari kita memilikinya bersama. Tolong. Rizky Pratama, anak kita sudah mati. Sudah lama mati. Kau membunuhnya. Beri aku kesempatan lagi. Mari mulai dari awal. Kita bisa punya anak lain. Ibu Santoso, sejak Tuan Pratama tahu kebenarannya, tiap hari adalah perjuangan baginya. Yang dia pikirkan adalah cara dapatkan maaf Anda. Ya. Yang hancur tak bisa diperbaiki. Tolong maafkan aku. Kita tak bisa kembali. Kenapa tidak bisa? Kenapa tak bisa kembali? Kalau kau melepaskan dendammu, kita bisa kembali. Kenapa tak mau melepaskan dendam? Kenapa? Karena kau bukan yang terluka. Hari ini jangan nangis. Ibu! Polisi di luar! Rizky Pratama, lepaskan Harini! Kami akan memohon mewakili kamu dan ringankan hukumanmu. Tuan Pratama, harus bagaimana sekarang? Jangan panik. Rizky Pratama, lepaskan Harini! Kau tak bisa kabur. Kalau aku berani menculik Harini, aku tak berencana keluar hidup-hidup. Awas, Pong! Aku tak berencana pergi hidup-hidup. Awas, Pong!
Apa salahku sampai harus begini? Kenapa? Kenapa perlakukan putriku begini? Rizky Pratama, jangan sakiti Arini. Aku akan setuju, apapun permintaanmu. Kenapa kamu pikir kamu berhak negosiasi denganku? Rizky Pratama, letakkan bomnya dan kita bisa bicara. Bicara? Tadi aku memohon padamu. Kenapa tak mau bicara saat itu? Sekarang sudah telat. Tak ada yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Rizky Pratama, kau tak perlu sejauh ini. Kau masih bisa mundur. Pikirkanlah, selama kau hidup masih ada harapan. Jika kau mati, kau kehilangan segalanya. Apa kau akan memaafkanku? Tidak, kau takkan. Karena tak bisa dapatkan maafmu. Dan tak bisa bersamamu di dunia ini. Lebih baik kita ke neraka bersama. Setidaknya, aku bisa bersamamu. Tuan Pratama, Anda tak bilang begitu dulu. Anda tak bilang kita akan mati bersama. Kau pikir aku bercanda? Tuan Pratama, jangan! Arini! Kamu terluka? Tak apa, Arini. Arini, tenanglah. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan siapa pun menyakitimu. Terdakwa Rizky Pratama bersalah atas tindak penculikan, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Hari ini, bisa dengar aku. Kalau di kehidupan selanjutnya, mau bersamaku? Tidak. Aku tak mau ada urusan denganmu. Dan, dengarkan baik-baik. Kalau orang tuaku terluka karena kau, aku takkan memaafkanmu. Kenapa? Kenapa engkau tak beri aku harapan? Arini, nikahilah aku. Aku hanya akan mencintaimu selamanya. Dan takkan biarkanmu terluka. Arini! Ibu, ayah. Ibu sudah siapkan bahan-bahannya. Ayo pulang dan buat sup kesukaan Arini. Dan udang. Benar-benar. Dan juga udang kupas. Siapa yang akan kupas untuk Arini kita? Ayah. Maaf, Rian. Aku belum siap. Apa ini? Ibu Santoso, Tuan Prabowo minta aku taruh mint di dekat Anda. Katanya ini bantu hilangkan lelah. Tuan Prabowo kurang romantis. Tak ada yang ngejar cewek pakai tanaman bukannya bunga. Maaf. Aku belum siap mulai hal baru. Arini, waktu terakhir mencintai Rizky Pratama pasti sangat berat. Ibu Santoso, ada apa? Terharu ya? Kamu bicara untuk Rian? Mana ada. Kalau Tuan Prabowo tahu cara memikatku, dia takkan. Aku pergi. Aku bawa makanan dari ibumu.
Sop mie sapi buatan ibumu. Makanlah saat masih hangat. Mie ibuku sangat enak. Tapi dia selalu tambah daun ketumbar. Aku tahu kamu benci. Jadi aku pastikan dia tak tambah. Kok kamu tahu semuanya? Hari ini, semua tentangmu, aku tahu semuanya. Aku tahu semuanya. Apalagi yang kau tahu? Kamu tak suka dingin dan gelap, suka minum air hangat saat rapat, benci daun ketumbar, dan hindari makanan pedas. Kamu bertekad kuat, dan tak pernah istirahat dengan baik. Kamu juga takut. Takut apa? Kamu takut padaku. Kenapa aku harus takut padamu? Kamu takut percaya dan mencintaiku, hanya akan membawa pengkhianatan. Aku takkan mengkhianatimu. Hari ini, cincin ini dibuat khusus. Dibuat dari logam lebih langka dari emas. Bahkan Aqua Regia tak bisa melarutkannya. Cintaku padamu juga begitu. Aku tak akan biarkanmu terluka lagi. Hari ini, menikahlah denganku. Rizky Pratama, ngapain kamu di sini? Hari ini, kamu tak boleh nikah dengannya. Lihat, aku dapat kembali cincin kita dari tukang cuci. Perasaan kita masih bisa diselamatkan. Tuan Pratama, hari ini sekarang istriku, tolong jauhi dia. Aditya Wijaya, hari ini milikku. Selain aku, dia takkan nikah dengan orang lain. Setelah 2 tahun di penjara, kamu masih tak paham apa yang Arini mau. Mau apa? Tenggah. Arini istriku satu-satunya. Aku akan selalu di sisinya seumur hidupku. Dia akan bisa selalu jadi dirinya. Kamu tak pantas untuknya. Aku tak akan biarkan orang sepertimu berada di sisinya. Aku tak percaya. Hari ini, kamu masih menyukaiku, kan? Kamu masih mencintaiku, kan? Nikahilah aku. Aku mencintaimu. Rizky Pratama, kalau kamu bisa mengambil cincin itu, aku akan mempertimbangkannya. Tolong dia. Jangan biarkan dia mati. Tidak. Jauhkan. Biar aku yang cari. Biar aku yang ambil. Aditya, kamu pikir dia bisa temukan cincinnya? Terlepas dia temukan atau tidak, aku tetap percaya padamu. Percaya padaku? Kamu selalu melihat ke depan, tak pernah mundur. Tak pernah menyesal. Aku cuma mikir, diriku dulu juga berjuang keras, berkorban semua untuknya. Aku sangat bodoh waktu itu. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Aku menemukan cincinnya. Tolong maafin aku. Lihat lebih teliti. Yang ini cincinku. Rizky Pratama, lupakan aku. Seperti aku melupakanmu. Mulai hidup baru. Aku akan mengambilnya. Aku akan menemukannya.
Tuan Pratama, Tuan Prabowo sudah bayar tagihan medis Anda. Dia bilang berhenti ganggu istrinya. Atau dia pastikan Anda tetap di rumah sakit. Cincinku, kau takkan menemukannya. Tuan Prabowo menyuruh anak buahnya mencarinya di air semalaman. Kau takkan pernah menemukan cincin itu. Meski aku menemukannya, dia takkan memakainya. Aku bisa jadi bersamanya. Aku bisa jadi bahagia. Kau tak mau? Ya, aku tak mau. Dan aku juga tak mau kamu. Baik. Aku juga tak mau. Arini Santoso! Kau yang tak mau. Jangan menyesal nanti. Takkan. Kamu juga. Kuharap kau tak menyesal dengan perbuatanmu hari ini. Wah, cantik banget. Sudah kuduga, kamu pasti suka. Aku harus belikan makanan temanmu sebulan hanya untuk tahu ini bunga kesukaanmu. Konyol, kamu tertipu. Ini bunga kesukaannya. Kalau begitu... Tapi tak apa. Karena dari kamu, ini akan jadi bunga kesukaanku mulai sekarang. Tuan Pratama, sudah kutanya. Ibu Santoso datang sore ini. Pertama ke Santoso Group. Aku mau melamarnya lagi. Ini juga awal baru kita jalan. Hari ini, aku tahu aku salah. Mari mulai lagi. Maukah kamu menikahiku? Maya Hartono, ini semua karena kau. Sepertinya paman kesayanganmu tak menjagamu. Maaf, aku sangat salah. Aku takkan sakiti Arini lagi. Aku tak mau jadinya Pratama lagi. Saat Arini dikurung di kamar mayat, apa dia memohon padamu begini, agar kau lepaskan dia dan anaknya? Aku tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Maaf. Apa gunanya minta maaf? Apa bisa bawa anakku kembali? Apa Arini akan memaafkanku? Apa kita masih bisa bersama? Jawab aku! Aku akan mencarinya. Aku akan memohon padanya. Aku akan memohon pada Arini untuk bersamamu. Tolong, jangan bunuh aku. Arini tak akan bersama aku.
Dan aku takkan membunuhmu. Mati itu terlalu baik untukmu. Bagaimana ini? Tidak! Tolong! Buka mulutmu! Ini akan membuatmu jadi gila sepenuhnya. Aku sudah telepon rumah sakit jiwa. Mereka akan segera menjemputmu. Aku ingin kau hidup dalam penderitaan selamanya, menebus perbuatanmu.遗憾有千万种，最怕你的外包会渐渐冰封。为何总要等错过后才懂，一切不过是静默在怂恿。人走过都有该，如何去联系相拥？我固执的追，落叶风起下坠，能给的我都给，难道就能改写结尾？我们总守着当凛冬，热情抵不过泛起的暴风。 Akan ku ambil kembali, akan ku cari. 最怕你的外包会渐渐冰封，为何总要到错过后才懂？ Dia tendang aku lagi. Dasar nakal. Akan kuberi pelajaran saat kau lahir. Mayat Rizky Pratama ditemukan di gudang terbengkalai. Terkonfirmasi bunuh diri. Lihat, bunga-bunganya mekar. Hari ini, aku takkan biarkan kau menderita lagi. Hari ini, menikahlah denganku.